udah menikah, Ustadz. Pernikahan saya udah 5 tahun. Saat ini saya lagi dikhianati atau diselingkuhi. Padahal rumah tangga kami tuh sedang baik-baik aja. Dan selama menjalin hubungan ini, suami saya tuh adalah sosok yang sangat baik, Ustaz. Saya bingung sama perasaan saya. Saya mau pisah, tapi saya tidak bisa, Ustaz, kehilangan dia. Saya mau bertahan, tapi saya takut merasakan hal yang sama lagi. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus menghadapi perasaan seperti ini, Ustadz? Dan saya juga mau bertanya, Ustadz, apa sakit yang saya rasakan ini karena dosa-dosa saya di masa lalu? Atau Allah sedang menunjukkan bahwa suami saya bukan yang terbaik buat saya, Ustadz? Dan satu lagi, apa di dalam Islam itu ada yang namanya karma? Suami udah minta maaf, terus berjanji untuk tidak mengulangi atau gimana? Dia sudah minta maaf, Ustaz. Cuman dia juga udah nggak tahu. Dia udah nggak bisa juga memohon maaf, permintaan maaf dari saya. Jadi dia udah pasrah. Enggak berharap juga Mbak Putri memaafkan gitu maksudnya? Iya benar, Ustaz. Karena mungkin itu menurut dia udah fatal gitu. Jadi dia sekarang dalam fase pasrah? Iya benar, Ustaz. Ada kondisi-kondisi yang nanti Mbak Putri semoga nangkap ya pesan saya ya. Selain memberi maaf itu ada yang namanya mencari maslahat. Maaf itu kan tentang urusan hati ya. Maslahat hidup itu beda lagi. Kadang-kadang kita udah memaafkan, tapi kadang-kadang maslahatnya justru dengan berpisah. Udah memaafkan, maslahatnya justru dengan bertahan. Nggak memaafkan, nggak kuat atau masih marah, tapi maslahatnya bertahan. Itu beda. Jadi antara memaafkan dengan maslahat dua hal yang berbeda. Sebelum saya bicara tentang memaafkan, saya bicara tentang maslahat dulu. Saya nggak tahu seberapa rumit dan seberapa berat kondisi ini. Tapi kalau ngomongin maslahat, saya nggak tahu kayak gimana bentuk perselingkuhannya. Ada kasus-kasus di luar sana. Ini saya kasih contoh ya. Di Bandung itu kan kemarin sempat rame, banyak ibu-ibu yang kena HIV kan. Gara-gara suaminya jajan. Padahal istrinya soleha nggak melakukan apa-apa, tapi dia kena gara-gara suaminya jorok, suaminya jajan di luar. Nah ini kalau ngomongin tentang maslahat, harus dipastikan dulu sehat enggak gitu. Bersih enggak gitu, karena itu kan nanti akan menyakiti istri dan anak-anak. Saya nggak tahu kalau ini insya Allah nggak sampai ke level itu, tapi maksudnya ada kondisi kayak gitu kan, yang membahayakan kesehatan keluarganya. Dan hari ini hal yang kayak gini bukan sesuatu yang langka, sudah menjadi sesuatu yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, di mana pergaulan bebas yang luar biasa, sehingga di dalam setiap dosa itu kan ada penyakit, baik penyakit mental, penyakit hati. Kalau penyakit hati itu urusannya dengan iman, kalau penyakit mental itu urusannya dengan kebahagiaan, atau penyakit fisik urusannya dengan fisik kita. Jadi setiap dosa itu pasti ada penyakitnya. Kalau enggak yang kena fisiknya, yang kayak cerita di Bandung tadi, atau kena mentalnya, atau kena hatinya. Yang udah pasti hati, karena setiap dosa itu menutup hati kan, jadi penyakit hati. Nah ini dulu yang perlu dibereskan. Kalau emang ada kaitannya dengan hal ini, kalau nggak ada insya Allah berarti ya secara maslahat bukan sesuatu yang membahayakan. Nah kalau ini ada potensi kayak gini, perlu ditangani dan perlu dibereskan dulu dengan jelas. Yang kedua, kalau masalah yang pertama nggak ada, insya Allah ternyata aman, nggak sampai kayak gitu, nggak separah itu, maka yang kedua baru saya bisa bilang, Mbak, memang semua orang itu punya salah. Dan kadang-kadang salahnya itu di luar nalar dia sendiri gitu. Dia sendiri kayak kaget dengan kesalahannya. Kok saya bisa terjebak di sini? Kok saya bisa sejauh ini? Semua orang punya potensi itu, Mbak. Kita bisa, pasangan kita juga bisa.
Makanya dalam Islam yang dilihat dari seseorang yang bersalah itu bukan salahnya. Gimana dia menyikapi kesalahan itu. Dia akan menjadi orang yang kayak defense. Saya ini ada alasan segala macam. Kamu sih begini. Berarti dia nggak mau berubah. Atau justru dia orang yang insaf. Insaf itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Insaf. Astagfirullahaladzim, aku salah. Aku keliru. Aku berdosa. Ya Allah ampunkanlah dosaku, istriku maafkanlah kesalahanku. Orang yang kayak gini, kata Nabi, orang yang menyesali dosa, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Walaupun tetap ada bekas yang gak bisa dihilangkan seketika ya. Tapi secara sikap kita ke dia itu seperti orang yang seolah-olah gak berbuat dosa. Udah, beri dia kesempatan. Walaupun bukan berarti rasa luka itu hilang dalam waktu yang singkat. Nabi pun ketika ketemu dengan Wahsy yang membunuh pamannya dalam perang Uhud, itu udah berjalan sekitar 5 tahun. Ketika ketemu orangnya udah masuk Islam. Nabi bilang gini, Wahsy kalau kamu bisa menghindar dari aku, hindarlah. Karena setiap melihat wajah Wahsy teringat pamannya. Tapi apakah Nabi tidak memaafkan? Memaafkan. Maka saya bilang tadi antara memaafkan dengan maslahat itu beda. Nabi memaafkan banget, kan Nabi pemaaf orangnya. Tapi nggak bisa Nabi ketemu dia karena nggak ada maslahat. Kalau ketemu dia nanti keinget lagi. Kalau ketemu dia nanti muncul lagi penyakit hati. Jadi maslahatnya nggak ketemu, tapi udah dimaafin. Jadi ada kalanya memaafkan tapi berpisah. Ada kalanya belum mampu memaafkan tapi tetap bertahan. Kan itu antara tentang perasaan kita dengan maslahat hidup kita kan. Kadang-kadang dua hal itu nggak nyambung gitu. Dan lebih ideal lagi kalau udah bisa memaafkan dan tetap bareng gitu, memberikan kesempatan. Nah ini artinya ada satu hakikat dari kehidupan dan kita juga perlu belajar itu bahwa semua orang berbuat salah. Memang kalau kesalahan kecil gampang ngomong kayak gini. Semua orang bisa salah ngomong, salah sikap, salah respon ya. Tapi gimana dengan kesalahan yang besar? Tidaklah seseorang diberikan ujian yang besar kecuali dia adalah orang besar di sisi Allah. Mbak Putri itu orang besar di sisi Allah. Makanya dikasih ujian yang gak ringan. Yang mungkin sebagian besar dari kita gak mengalami ujian yang seberat Mbak Putri. Segitu besarnya nilai Mbak Putri di mata Allah. Sebegitu mulianya Mbak Putri di mata Allah. Makanya dikasih ujiannya juga gak mudah. Ujian-ujiannya orang-orang istimewa gitu. Tapi kalau boleh ngasih pandangan, semua orang berbuat salah Mbak. Kalau dia udah mengakui kesalahannya, dia sangat menyesal, dia berjanji untuk tidak mengulanginya, beri dia kesempatan. Karena Allah pun selalu memberi kesempatan ke hambanya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan yang sama lagi dan ternyata dia tidak berubah, maka kembali lagi kepada Mbak Putri. Mbak Putri punya hak sekali untuk bahagia. Ini jawaban yang kedua. Yang pertama tadi masalah maslahat. Membahayakan Mbak Putri enggak gitu. Kalau enggak membahayakan, oke. Atau Mbak Putri pengen make sure ternyata dia baik-baik aja, oke. Yang kedua, Mbak Putri kalau ini adalah kesalahan pertama, apalagi kata Mbak Putri selama ini dia baik banget. Ini kesalahan pertama tapi fatal banget. Dan lihat reaksinya apakah dia menyesal dan pengen berubah. Maka semua orang pernah melakukan kesalahan tanpa dia sadari, beri kesempatan. Yang ketiga, nanti Mbak Putri coba renungkan kisah di dalam surat Al-Mujadilah, surat 58, halaman pertama, satu halaman itu kisahnya tentang seorang perempuan yang mulia di zaman Nabi, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Dia itu diuji dengan suaminya, walaupun bukan selingkuh ya, tapi lebih ke suaminya itu nggak menghargai dia, merendahkan dia, sampai puncaknya menzihar itu menceraikan dengan cara yang paling berat. Mengatakan istrinya kayak ibunya, berarti haram seumur hidup gitu. Nah, ketika dia diperlakukan buruk oleh suaminya sepanjang hidupnya bertahun-tahun, sabarnya membuat dia menjadi perempuan mulia di mata Allah sampai direkam kisahnya di Al-Quran dan Allah menjadikan dia salah satu di antara orang yang disebutkan kemuliaannya di Al-Quran. Kan langka dimension Al-Quran kan ya. Al-Mujadilah artinya perempuan yang curhat, saking mulianya Khawlah. Nah mudah-mudahan Mbak Putri punya referensi. Salah satunya Khawlah, aku pengen kayak Khawlah dalam kesabarannya. Bukan dalam ujiannya ya, tapi dalam kesabarannya. Sehingga kalau aku sabar sesabar Khawlah, insya Allah Allah akan memuliakan aku seperti memuliakan Khawlah. Walaupun enggak ada lagi ayat setelah Nabi wafat. Jadi Mbak Putri coba
hibur hati Mbak Putri, hibur kesedihan Mbak Putri dengan surat Al-Mujadilah dari ayat pertama sampai ayat 4. Tapi intinya ada di ayat pertama tuh. Nanti Mbak Putri baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya, baca siapa sih kaulah itu kok keren banget. Insya Allah Mbak Putri akan punya sebuah teladan untuk bisa meniru sikap-sikapnya.